Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita memasuki pelajaran ke-9 dengan judul Dosa, Injil, dan Hukum. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 93 dan 94. Untuk selama-lamanya aku tidak akan melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku, kata pemazmur. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Saudaraku yang kekasih, minggu ini kita masuk dalam pelajaran yang sangat serius dan sangat mendasar dan sangat relevan bagi umat Tuhan di akhir zaman, yaitu dosa, Injil, dan hukum. Maka itu dari ayat inti yang kita baca tadi, pemazmur mengatakan, Tuhan selamatkan aku. Kenapa? Karena pemazmur tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya saudaraku, kalau kita mempelajari pegangan guru, tulisan dalam pegangan guru dibuka dengan pelajaran memberikan ilustrasi yang sangat tajam. Ada dua anak kembar. Yang pertama, dia hidup dalam ketakutan ekstrim dan pantangan yang berlebihan sampai ia mati muda karena legalisme. Kolose 2 ayat 20-23, Roma 10 ayat 2 dan 3. Dan tipe yang kedua, dia hidup dalam kebebasan palsu, dia mencoba semua yang terlarang, sampai akhirnya ia binasa karena hawa nafsu. Roma 6 ayat 12-16 dan Galatia 5 ayat 13. Masalah mereka itu sama, saudaraku. Mereka tidak pernah mengerti apa itu dosa, dan apa fungsi hukum, dan apa itu kuasa Injil. Dan inilah inti pelajaran kita sepekan ini, bahwa dosa itu nyata, Roma 3 ayat 23. Dan hukum menyatakannya, Roma 3 ayat 20. Dan Injil yang membebaskannya, Roma 1 ayat 16. Dan ketaatan adalah buah kasih, Yohanes 14 ayat 15. Dan oleh sebab itu Anda dan saya yang hidup di era jemaat Laodikia dipanggil untuk bertobat. Wahyu 3 ayat 15-20. Untuk itu kita simak hari demi hari. Kita masuk pelajaran hari pertama, yaitu hari Minggu dengan tema Simson dan pengalih perhatian. Saudaraku yang kekasih, Simson ini adalah suatu contoh yang tragis. Ia dipanggil Allah, ia dipakai Allah, tapi justru ia jatuh karena kompromi yang kecil yang dia biarkan. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4 dikatakan, kemudian Simson mencintai seorang perempuan. Saudara, kehancuran imannya Simson hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba melalui dosa yang besar. Dan itu juga terjadi pada kita. Sebaliknya, kemerosotan rohani biasanya terjadi perlahan namun pasti melalui kebiasaan kecil yang dibiarkan. Itu yang ditulis dalam Kidung Agung 2 ayat 15 dan 1 Korintus 10 ayat 12. Biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, saudaraku. Antara lain, suka menunda doa. Gantinya kita mentaati 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan Lukas pasal 18 ayat 1. Dan firman yang sering diabaikan, ditinggalkan. Padahal Mazmur 119 ayat 105 dan Matius 4 ayat 4 mengatakan kita jangan lupakan firman. Dan kewaspadaan yang hilang. Itulah kelemahan kita. Dan kompromi kecil yang dianggap biasa. Oleh sebab itu saudaraku, apa aplikasi buat Anda dan saya hari ini? Banyak orang tidak meninggalkan gereja, saudaraku. Tapi mereka meninggalkan doa. Mereka tidak menolak Tuhan, tapi mereka menunda Tuhan berkuasa dalam kehidupannya. Padahal dalam Wahyu pasal 3:20 dikatakan, sesungguhnya aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ini ayat menunjukkan Yesus tidak berkata kepada mereka untuk melawan dia, tapi justru mereka membiarkan Yesus tetap berada di luar. Inilah cara musuh bekerja. Bukan langsung menjatuhkan Anda dan saya, tapi melemahkan iman kita sedikit demi sedikit sampai jiwa kita tidak lagi sadar dan bisikan Roh Kudus tidak terdengar sementara kita sedang jauh dari Tuhan. Maka itu saudaraku, Yesus berkata,
Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan inilah yang sering dilupakan orang. Saudaraku, sesungguhnya Yesus sendiri adalah manusia. Dia merasakan keletihan. Yesus letih oleh perjalanan dalam Yohanes 4 ayat 6. Tetapi, apa yang Yesus lakukan? Dalam Lukas 5 ayat 16 katakan, ia mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Artinya Yesus ambil waktu untuk berdoa. Inilah rahasia kemenangan Yesus. Tapi coba lihat Simpson. Dia jatuh karena dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Yesus menang karena dia bergantung penuh kepada Allah Bapa di sorga. Maka oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, roh nubuat menegaskan, setan menuntun jiwa kepada dosa melalui langkah-langkah yang kecil sampai kewaspadaan kita secara rohani hilang. Testimoni jilid 4 halaman 135. Nah, sekarang kita masuk pelajaran Senin. Yesus memperingatkan dosa itu mematikan. Kenapa saudaraku? Ini adalah peringatan keras dari Yesus. Dalam Markus 9:47. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Saudaraku, ayat ini tidak berarti Yesus sedang mengajarkan mutilasi tubuh secara harfiah. Tapi ia sedang memakai bahasa yang sangat tajam, sangat kuat untuk menekankan kepada Anda dan saya betapa seriusnya dosa itu. Dalam Markus pasal 9 ayat 43 sampai 48 dan Matius 5 ayat 29 sampai 30. Anda boleh baca sendiri. Dan dosa itu saudaraku lebih berbahaya daripada kehilangan anggota tubuh. Karena kerugian jasmani hanya sementara, tapi kerusakan akibat dosa bersifat kekal yang ditulis dalam Matius 16 ayat 26 dan Ibrani 10 ayat 31. Sebab itu saudaraku, dosa bukan hanya melukai perilaku, tapi menghancurkan jiwa dan memisahkan manusia dari Allah sebagai sumber kehidupan. Yesaya 59 ayat 2 dan Roma 6 ayat 23. Upah dosa saudaraku ialah maut. Roma 6 ayat 23. Karena itu Yesus sedang memanggil Anda dan saya untuk mengambil langkah yang tegas dan lebih berani dan lebih baik kita kehilangan dunia ini daripada kita kehilangan keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Lukas 9 ayat 23 dan Wahyu 3 ayat 19. Sebagai aplikasi saudaraku, bila mana kita tahu pelajaran ini, maka ingatlah nafsu yang ditoleransi akan menjadi rantai. Dalam Yakobus 1 ayat 14-15. Apa maksudnya? Bila mana keinginan dosa ini dibiarkan kecil-kecil saja, maka lama-lama akan mengikat seorang seperti rantai. Pada awalnya nafsu terlihat ringan, hanya pikiran lewat begitu saja, lalu rasa ingin tahu, lalu hanya sekali melihat, hanya sedikit kompromi. Tetapi jika tidak dipotong, nafsu itu akan berkembang menjadi kebiasaan, lalu menjadi kecanduan, dan akhirnya menjadi perbudakan rohani. Itulah sebabnya disebut rantai. Yang kedua, kemarahan yang dipelihara itu akan menjadi racun saudaraku. Efesus 4 ayat 26-27. Kritik juga dan menghakimi satu sama lain itu juga menjadi penghalang akan doa. Matius 7 ayat 1-2 dan Markus 11 ayat 25. Makanya Paulus berkata, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Dan Roh Nubuat juga mengatakan, satu dosa yang dipelihara akan melemahkan benteng rohani kita. Dalam Step to Christ halaman 34. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Selasa. Hukum adalah cermin dosa. Pertanyaan yang utama adalah, apa itu dosa? Alkitab menjawab, oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Kalau kita baca 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan hukum Allah itu, saudaraku, seperti cermin. Roma 3 ayat 20 dan Yakobus 1 ayat 23-25. Dan cermin, saudaraku, tidak bisa membersihkan wajah kita. Tetapi cermin membuat kita sadar bahwa wajah kita kotor. Begitu juga dengan hukum Allah. Hukum Allah tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi hukum Allah menunjukkan bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat. Galatia 3 ayat 24 dan Roma 7 ayat 7. Di dalam bahasa Ibrani, saudaraku, kata dosa artinya
meleset dari sasaran. Roma 3:23, Pengkhotbah 7:20. Artinya saudaraku, dosa adalah penyimpangan dari jalan lurus kepada Allah. Yesaya 53:6, Amsal 14:12. Jadi masalahnya, budaya modern hari ini, kita sering menghindari kata dosa. Banyak manusia lebih suka menyebutnya itu pilihan pribadi. Sebagaimana juga ditulis dalam Hakim-Hakim 21:25. Itu adalah sebagai gaya hidup. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Dan itu adalah kesalahan biasa. Yesaya 5:20. Tetapi saudaraku jangan lupa, Alkitab menegaskan, dosa tetap dosa. Dan kita semua membutuhkan anugerah Kristus dalam Roma 6:23 dan 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Makanya Yesaya 5:20 katakan, firman Tuhan berkata, celakalah mereka yang mengatakan yang jahat itu adalah baik. Nah, dosa saudaraku terutama itu adalah melawan Allah. Bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9. Dan Roh Nubuat mengatakan saudaraku, hukum Allah adalah salinan karakternya yang menunjukkan dosa dan membawa manusia kepada kebutuhan akan juru selamat. Saudara bisa baca dalam buku Patriarch and Prophet halaman 52. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran hari Rabu dengan tema hukum dan Injil. Ini merupakan salib di tengah-tengahnya ini antara hukum dan Injil. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Ini menunjukkan hukum Allah itu tidak pernah dihapus. Itu juga ditulis oleh Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 31. Sekalipun hukum itu tidak dapat menyelamatkan. Galatia 2 ayat 16. Paulus berkata, manusia dibenarkan hanya karena iman. Roma 3:28. Dan hukum berkata, engkau bersalah. Roma 3 ayat 19. Namun Injil berkata, engkau dapat diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bahaya dua ekstrim legalisme, Galatia 3 ayat 3, dan kasih karunia, Yudas 1 ayat 4, inilah yang harus kita pahami. Dan ajaran dari gereja Advent sebenarnya saudaraku, hukum itu tetap kekal. Makanya ditulis kembali oleh Yohanes dalam Wahyu 14 ayat 12. Dan keselamatan hanya melalui darah anak domba. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Jadi tidak pernah hukum Allah itu dihapuskan. Dan Roh Nubuat menegaskan bahwa hukum menuntut kebenaran, tetapi Injil memberikan kebenaran itu melalui Kristus. Selected Messages jilid 1 halaman 373. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Kamis dengan tema mengetahui dan melakukan. Saudara, tema mengetahui dan melakukan mengingatkan kita pada perkataan Yesus. Yesus menutup khotbahnya di atas bukit. Apa dikatakan dalam Matius 7:21? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Dan Anda tahu ini ayat. Ini merupakan tantangan terakhir. Yang mendengar dan melakukannya, itulah yang selamat. Jadi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukan ini sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebagai aplikasi saudaraku, kita bisa jadi hafal doktrin, ayat, tapi belum bertobat. Kenapa? Yesus masih berdiri di luar pintu hati kita. Wahyu 3 ayat 17-19. Kita bisa saja aktif melayani dan pelayanan sebagai pelayan di jemaat. Tapi belum tentu kita berserah sepenuhnya. Roma 12 ayat 1. Oleh sebab itu, ketaatan bukan alat keselamatan. Tapi ketaatan adalah buah keselamatan. Itulah yang ditulis dalam Efesus 2 ayat 8-10. Makanya Roh Nubuat mengatakan saudaraku, dalam buku Desire of Ages halaman 309. Agama sejati bukan hanya teori, tapi kuasa yang mengubahkan hidup. Dan inilah realitas rohani yang sangat tragis. Maka oleh sebab itu, banyak orang berdasarkan buku Education halaman 25, akibat percampuran antara kejahatan dan kebaikan,
pikiran manusia itu menjadi kacau. Artinya, dosa bukan hanya membuat kita jatuh, tapi juga merusak cara kita berpikir dan menilai apa saja. Dan dosa membuat hati nurani menjadi tumpul sehingga kita tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Efesus 4 ayat 18-19 dan 1 Timotius 4 ayat 2. Yang jahat akhirnya terasa biasa. Karena hati itu sudah mulai terbiasa dengan kompromi kecil. Dan inilah salah satu bahaya terbesar dosa. Bukan hanya menjauhkan kita, tapi membuat kita merasa baik-baik saja, padahal kita sedang menjauh dari Allah. Sebagai penutup, saudaraku, pelajaran ini menegaskan bahwa prinsip di akhir zaman ini, dosa itu nyata dan mematikan. Anda boleh baca dalam Roma 6:23. Dan hukum menyatakannya, 1 Yohanes 3:4. Dan Injil yang membebaskan, Roma 8 ayat 1-2. Dan ketaatan adalah buah kasih, Yohanes 14 ayat 15. Makanya saudara dan saya di era jemaat Laodikia dipanggil untuk bertobat, Wahyu 3 ayat 20. Oleh sebab itu saudaraku, dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 80 mengatakan, hanya bila penghormatan terhadap firman Allah dipelihara dalam hati, maka umat Tuhan dapat memahami maksud surgawi. Saudaraku yang terkasih, akhir kata dalam pelajaran ini, kita jangan puas hanya dengan teori rohani. Jangan kita puas hanya dengan nama dan status kita sebagai umat Tuhan. Sebab keselamatan bukan soal label, tetapi soal hati yang sungguh diserahkan. Hari ini Kristus sedang mengetuk pintu hati Anda dan saya. Sesungguhnya aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20. Marilah saudaraku, kita buka. Marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan marilah kita hidup oleh Injil dan oleh kuasa salib. Dan kiranya ditemukan kita selalu setia sebagai umat di akhir zaman. Yaitu menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.